Suatu hari, Hakim dan Silpi pergi bersama ke sebuah tempat. Hakim sudah meminta izin pada istri dan istrinya mengizinkan, karena itu semua rencana Hakim dan istri. Namun, yang awalnya Hakim ingin mencari bukti kebusukan Silpi, kini malah Hakim tergoda oleh keseksian dan kecantikan Silpi. Pada saat itu, Hakim mengajak Silpi ke dalam kamar. Kamar di sebuah villa. Terdengar suara desahan dari kamar. Ternyata, mata keranjang Hakim tak bisa melihat bahwa Silpi itu istri dari temannya sendiri. Silpi yang murahan pun berpura-pura menyesal. Setelah selesai mereka pulang, setiba di rumah, Hakim ditanya oleh istrinya, "Gimana Pah tadi? Punya bukti baru soal kebusukan Silpi?" "Tidak ada mah, sepertinya Silpi tahu bahwa Papa mau menjebak dia," jawab Hakim berbohong. Padahal, Hakim sudah menikmati tubuh Silpi. "Kok bisa, Pah? Tapi kamu tidak macam-macam kan sama dia?" "Enggak lah, Mah. Mana mungkin. Kita kan sudah berencana untuk menjebak Silpi," ucap Hakim. "Aku takutnya malah kamu tergoda sama dia," ucap istri Hakim. Ucapan istri Hakim memang benar. Hakim tergoda oleh Silpi. Bukan hanya tergoda, namun Hakim juga tidur bersama Silpi. Di lain tempat, Silpi berbicara dengan ayahnya bahwa kini Hakim sudah tergoda olehnya. "Yah, tadi aku habis jalan sama Hakim. Papa tahu apa yang terjadi? Kini Hakim sudah tergoda riwanku ya," ucap Silpi. "Wah, bagus kalau gitu. Kini kamu harus terus dekat dengan dia. Kalau Hakim sudah di tangan kamu, baru kita tendang Adi," ucap ayah. "Pastinya ya, sebentar lagi aku akan jadi istri CEO." Silpi dan ayahnya tertawa bersama karena mereka merasa sudah bisa mendapatkan Hakim. Padahal, mereka tak tahu sifat asli Hakim, yang memang mata keranjang. Keesokan harinya, Silpi kembali ke kantor Adi seperti biasa. Dia membawakan makan siang untuk Adi dan Hakim. Di sana, Adi bertanya pada Silpi tentang ucapan Anita yang menyebut bahwa Silpi sudah pergi bersama pria lain di sebuah mall. "Sayang, aku mau tanya," ucap Adi. "Mau tanya apa sayang?" jawab Silpi. "Kemarin saat aku jemput Patir, Anita bilang dia melihat kamu pergi bersama pria lain di sebuah mall. Apa itu benar?" "Enggak lah sayang, mana mungkin aku hianati kamu. Aku kan cinta banget sama kamu," ucap Silpi. "Itu hanya akal-akalan Anita saja. Mungkin dia masih suka sama kamu dan dia cemburu," ucap Silpi menambahkan. "Oh ya, mungkin benar. Dia cemburu sama kita," ucap Adi. Tidak lama kemudian Silpi pamit untuk pergi. "Mas, aku gak lama ya. Aku langsung pulang," ucap Silpi. "Oh ya sayang, kamu kapan periksa kandungan? Selama kamu hamil, aku belum pernah antar kamu. Nanti kalau kamu mau periksa, kasih tahu aku ya," ucap Adi. Seketika Silpi terkejut. Silpi lupa kalau dia pernah pura-pura hamil untuk mengikat Adi. "Aduh, gimana ini? Kalau Mas Adi antar aku, nanti ketahuan kalau aku cuma pura-pura hamil," ucap Silpi dalam hati. "Ah, masih lama Mas, baru juga kemarin," ucap Silpi berbohong. "Kok kamu gak kasih tahu aku?" tanya Adi. "Kemarin kan kamu jalan sama Patir. Aku gak mau ganggu waktu kamu sama Patir," ucap Silpi. Oh jadi itu alasan kamu. Kamu saat aku ajak jalan bareng Patir. Makasih ya sayang, kamu emang paling ngertiin aku," ucap Adi. Akhirnya Silpi keluar lagi. Lagi-lagi Silpi masuk ke ruang kerja Hakim. Silpi masuk tanpa mengetuk pintu. "Mas, aku ganggu gak?" tanya Silpi sambil mendekat kepada Hakim. "Kamu, kenapa kesini? Nanti Adi tahu," ucap Hakim. "Tenang aja Mas, aku hati-hati kok masuk ke sini," ucap Silpi. "Tiba-tiba aku keinget hal kemarin, makanya aku kesini," ucap Silpi. "Yang kemarin lupakan saja, anggap itu hanya kecelakaan," ucap Hakim. "Gak bisa Mas, kamu sudah sentuh aku. Aku juga sudah cinta sama kamu," ucap Silpi. "Tapi kamu istri Adi, sahabat aku. Kita bisa kok lakukan hubungan ini secara diam-diam. Aku terlanjur cinta sama kamu, Mas," ucap Silpi memaksa. "Tapi aku tidak cinta sama kamu," jawab Hakim. "Kalau tidak cinta, kenapa kamu tidur denganku? Itu semua karena kamu yang menggoda aku," ucap Hakim sedikit mempertegas. Silpi sedikit marah dengan sikap Hakim. Dia pikir
Hakim sudah suka dengannya, tapi ternyata itu semua hanya nafsu belaka. Sylvie mencoba sabar agar Hakim tak lepas darinya. Akhirnya Sylvie pun keluar dari ruangan Hakim. Lagi-lagi Fitri melihatnya. Kok Bu Sylvie keluar dari ruangan kerja Pak Hakim? Fitri semakin hari semakin aneh dengan sikap Sylvie. Ingin rasanya Fitri membongkar kebusukan Sylvie. Namun, apalah daya, Fitri tak bisa berbuat apa-apa karena Fitri sudah diancam oleh Sylvie. Namun, ternyata Fitri merekamnya. Meskipun begitu, Fitri masih ingin membongkarnya. Waktu pun berlalu. Di lain tempat, Anita yang masih memikirkan kemana Mike. Karena sudah beberapa hari Mike tak ada kabar. Tiba-tiba Ica datang ke tempat Anita. Hai Tak, melamun aja loh. Lamunin apa sih? Tanya Ica. Enggak kok, gue gak ngelamun, jawab Anita. Gak usah bohong, gue tahu kok. Lo pasti lagi ngelamunin Mike kan? Tanya Ica. Sebenarnya gue udah beberapa hari gak lihat Mike. Dia juga gak ada kabar, ucap Anita. Kalau udah telepon dia? Udah, tapi telepon gue gak pernah diangkat, ucap Anita. Maaf ya Tak, mungkin ini salah gue, ucap Ica. Enggak Cak, ini bukan salah lo. Mungkin Mike cuma mau buktiin janji dia, ucap Ica. Janji apa Cak? Tanya Anita. Ica menceritakan semua, bahwa Mike berjanji akan melupakan Anita, asal persahabatan mereka kembali baik. Anita tak menyangka Mike begitu tulus mencintainya. Mike rela mengorbankan perasaannya hanya untuk menjaga persahabatan Ica dan Anita. Dan akhirnya Anita mencari keberadaan Mike kepada ayahnya. Halo ya, ayah sedang sibuk? Tidak, tanya Anita di telepon. Enggak Tak, ada apa? Aku mau ketemu ayah. Sekarang aku kantor ayah ya, ucap Anita. Anita pun bergegas pergi kantor ayahnya. Anita berharap dia bisa mendapatkan informasi mengenai Mike. Tidak lama kemudian, Anita tiba di kantor ayahnya. Anita langsung masuk ke ruang kerja ayahnya. Ada apa Tak? Kok panik? Ya, ayah suka ketemu Mike gak? Tanya Anita. Beberapa hari yang lalu Mike kesini. Ada apa? Aku udah beberapa hari gak ketemu sama Mike. Ayah tahu dia di mana? Ah, kata Mike, dia masih suka bantu kamu di kafe. Dia udah beberapa hari ini gak ke kafe aku. Aku telepon juga gak pernah dijawab, ucap Anita. Coba kamu cari dia di kantornya. Udah ya, tapi tidak ada. Ayah bisa bantu aku cari tahu di mana Mike, ucap Anita. Baik, ayah coba telepon dia, ucap ayah. Ayah pun menelpon Mike dan menanyakan keberadaan Mike. Ternyata Mike sedang berada di luar kota. Mike sedang melihat pembangunan hotelnya. Mike tak memberitahu siapapun termasuk ayah Anita. Mike ingin menenangkan diri dulu. Dan alasan Mike tak pernah menjawab telepon Anita karena Mike jarang membawa HP. Akhirnya Anita lega karena mengetahui keberadaan Mike. Namun, Anita masih tak percaya jika Mike tak membawa HP-nya. Anita pun meminta ayahnya agar tak memberitahu Mike jika Anita mencarinya. Anita merasa malu jika Mike tahu semuanya. Di lain tempat, Sylvie yang kesal kepada Hakim melampiaskan amarahnya dengan melempar barang-barang di rumahnya. Sylvie, apa yang kamu lakukan? Tanya ayah. Aku kesal sama Hakim ya. Aku kira dia sudah jatuh cinta sama aku. Ternyata dia cuma memanfaatkan aku saja. Apa maksud kamu? Ayah tidak paham, ucap ayah. Sylvie hanya diam. Sylvie bingung, tidak mungkin jika dia berkata bahwa dia sudah disetubuhi oleh Hakim. Aku tidak bisa menceritakan sama ayah gimana caranya agar Hakim secepatnya bertekuk lutut sama aku ya. Kamu sabar dulu, coba ceritakan semuanya supaya ayah bisa cari rencana baru. Terpaksa Sylvie menceritakan semua kejadian saat di villa. Bukannya marah, ayah malah mendapatkan ide untuk rencana jahatnya. Ayah punya ide, ini bisa kita manfaatkan. Gimana caranya ya? Tanya Sylvie. Ayah akan menemui Hakim. Ayah akan meminta pertanggungjawabannya. Kalau dia tidak mau, kita bisa ancam dia. Kita ancam kalau kita bisa memberitahu istrinya kalau Hakim sudah tidur dengan kamu, ucap ayah sambil tersenyum jahat.